sebanyak apapun ibadah dilakukan, itu bisa saja orang tersebut tidak mendapat apa-apa pahala atau ganjaran kebaikan dari Allah. Padahal janji Allah memberi orang berbuka, memberi orang yang sedang puasa berbuka, itu pahalanya sama dengan orang berpuasa tersebut dengan tidak mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Artinya semua kebaikan di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Jadi kalau kita diperintahkan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka diganjar oleh Allah pada hari-hari biasa diberi 10 kebaikan dan dicabut 10 kebaikan. Tetapi kalau di bulan puasa bisa sampai berjuta-juta kebaikan diberi dan dicabut berjuta-juta keburukan. Alangkah ruginya kalau kita kurang atau tidak mengucapkan selawat Nabi sebanyak-banyaknya pada waktu-waktu senggang. Cobalah renungkan. Hari biasa saja kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah beri 10 kebaikan, dicabut 10 keburukan. Ya. Apalagi bulan puasa bisa berjuta-juta. Tergantung bagaimana Allah melihat orang yang melakukannya. Tapi jelas lebih dari hari-hari yang lain. Bersedekah juga demikian. Dilipat gandakan Allah. Kalau kita bersedekah di hari biasa ke masjid 10.000, mungkin hanya nilai sedekahnya saja. Tetapi kalau di bulan suci Ramadan, itu ada bonus-bonus istimewa. Apalagi kalau bertepatan dengan nanti malam Lailatul Qadar. Tapi Bapak kembali lagi mengingatkan, sebesar apapun janji Allah terhadap perbuatan baik di bulan suci Ramadan, ada golongan orang yang tidak mendapatkan apa-apa, percuma berlapar. Ya, percuma berlapar. Siapakah mereka itu? Pertama, orang yang suka marah-marah. Marah adalah pertanda orang itu gagal mengendalikan hawa nafsunya. Allah dan Nabi Muhammad tidak suka orang yang pemarah. Nah, ini mungkin kalau dilihat bunyinya kepala sekolah kena ini. Ya. Yang kedua berbicara kotor atau tidak ada manfaatnya. Apalagi sumpah serapah, memaki, menghina. Dan tidak kalah hebatnya bergosip. Ya. Zaman sekarang gosip bukan hanya lewat lisan, tetapi juga lewat WA. Contoh, bagi anak-anak kami perempuan atau ibu-ibu mungkin sedang masak, sedang buat kue cake yang cantik indah nantinya, begitu berbunyi HP, titit buka WA dari kawan. Rupanya kawan itu sedang bikin kembang goyang. Lalu dijawab, alah, kembang goyang aja dipamer. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ketika ucapan itu dilakukan berarti itu suatu merendahkan orang lain atau menghina atau bergunjing. Ini bisa mengakibatkan nilai ibadah pada saat tersebut 0. Ya. Yang ketiga, berbohong. Berbohong yang umum saya yakin anak-anak kami yang kami cintai itu sudah tahulah. Tetapi ada lagi yang lebih hebat zaman sekarang ini, berbohong dengan cara apa? Contoh seperti sekarang ini, namanya ada, videonya ada, tapi wajahnya tak nampak. Dia matikan kamera. Dia entah kemana, tetapi seolah-olah dia sedang mengikuti kegiatan yasinan dan dilanjutkan dengan tausiah ini. Nah, hati-hati berbohong di zaman modern, tak sadar. Itu juga bisa mengakibatkan
nilai puasa 0. Memang puasanya tidak batal. Tidak terhitung orang yang melanggar aturan. Dia puasa betul. Nilainya 0. Ibarat kamu punya rekening di bank, kamu bangga-banggakan saya punya rekening 3, rekening Bank BRI ada, BCA ada, Bank Riau ada, tapi tak ada duit di dalamnya. Nah, seperti itulah orang yang berpuasa kemudian melanggar aturan-aturan yang seperti saya sampaikan tadi. Yang keempat, tidur sepanjang hari atau memperbanyak tidur. Memang ada yang mengatakan bahwa tidur di waktu bulan Ramadan ini ibadah. Nah, ya, sunat. Tetapi tidur yang bagaimana? Mungkin malam banyak tadarus sampai pukul 3. Memang tak terlawan lah. Kantuk, silakan. Tapi kalau dah terbangun, tengok jam, masih lama berbuka, tidur lagi. Tersentak, bangun, tengok jam, masih belum berbuka, tidur lagi. Sudah terhitung tidak mendapat pahala apa-apa. Ya, hati-hati. Sekedarnya sajalah tidurnya. Kalau capek, semua orang capek. Yang keempat. Yang kelima, ini untuk anak-anak kami, hati-hati bisa terjebak di dalam HP, melihat lawan jenis dengan nafsu atau terangsang. Kemarin pelajaran biologi anak kelas 11 sudah saya sampaikan, apabila ada rangsangan maka ada tanggapan. Ya, kalau pada kimia ada reaksi maka timbul aksi. Nah, hati-hati melihat lawan jenis. Melihat film Korea, tiba-tiba berangan entah kemana-mana, baik yang laki-laki maupun perempuan. Ini termasuk melihat lawan jenis dengan nafsu. Nah, ini zaman sekarang cara perdosanya oleh setan laknatullah disesuaikan. Kalau zaman dulu langsung. Kalau sekarang disesuaikan. Suka main HP, bagaimana? Dengan HP ini, kata setan Allah, aku hancurkan pahala kamu. Nah, orang-orang kafir cerdas pula. Dia tampilkanlah bermacam-macam pakaian, kelihatan cantik, baru di ujung-ujungnya Anda kelihatan lebih seksi. Padahal dilarang agama. Ya, yang keenam, bergunjing atau bergosip. Nah, ini tadilah seperti yang saya bilang, bahwa bergunjing dan bergosip zaman modern ini macam-macam, lewat WA bisa, lewat yang paling parah bergunjing melalui hati. Ya, melalui hati. Nah, jadi hati-hati, terutama anak-anak kami, Bapak Ibu guru juga janganlah sampai ibadah kita sia-sia, sudah baca Yasin, sudah tadi malam sahur, padahal janji Allah setiap perbuatan itu poinnya luar biasa. Menarik di sini yang saya lihat dari 6 hal yang membatalkan puasa ini tadi, 3 di antaranya, 4 di antaranya melalui mulut. Ya, 4 di antaranya melalui mulut. Hangus puasa semua, nilainya 4 di antaranya melalui mulut. Marah tentu dengan suara, ya. Berbicara kotor dengan suara mulut. Berbohong, ya, berbohong sumpah palsu, buat kwitansi abal-abal. Jadi marah, berbicara kotor, berbohong udah 3. Tambah bergunjing, berarti 4 poin yang merusak ibadah berasal dari mulut. Untuk itu, Pak Masrum mana? Pak Masrum? Pak Masrum mana? Oke, tak apa-apa. Kalau tak ada, nanti biar ditanyakan ke beliau. Bapak cuma menyarankan kiat-kiat, karena di sini 4 dari
6 poin ini hampir 80% penyebab rusaknya ibadah puasa itu berasal dari mulut. Mari sama-sama sekarang ini kita masker mulut, bukan pakai masker ini lagi, tapi prinsip. Artinya, aku tidak akan bicara kalau tidak untuk kebaikan. Apa saja kebaikan yang bisa mengatasi mulut dari berbicara yang tidak benar? Tentu baca Al-Quran. Sudah kita lakukan. Baca atau ngomong yang ada hubungannya dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis. Ya. Kemudian zikir. Tutup mulut zikir. Zikir yang paling ringan, astagfirullah. Ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tak sampai 2 menit, 3 menit udah ratusan. Janji Allah barang siapa zikirnya, terutama istighfarnya banyak, maka dimurahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Apalagi kalau mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, banyak sekali selawat Nabi. Kalau tidak mau yang panjang-panjang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, jadi saya rasa kawan-kawan, anak-anak kami yang kami cintai, tentu tidak mau jadi orang yang merugi. Dan ini juga nasihat buat diri saya, terutama poin 1 tadi, marah. Ini memang bakat saya ada di situ. Mudah-mudahan tidak saya lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Tapi sama-samalah bapak-bapak ibu semua, anak-anak kami saling menjaga. Bulan suci Ramadan ini banyak para orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu mengatakan setan dibelenggu. Berarti dia tak bisa banyak bergerak. Tapi kalau kita mendatanginya, ya itu seperti saya bilang kemarin, dicekaunya juga. Dan setan senantiasa minta izin pada Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Kenapa demikian? Waktu dia dicampakkan dari surga, dia tidak protes, tapi dia minta, izinkan aku menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat. Allah bilang silakan. Bagi mereka yang tidak dekat denganku, silakan. Nah, artinya tidak ada jaminan dalam bulan suci Ramadan ini, walaupun setan dibelenggu, kita tidak digoda setan. Tidak ada jaminan. Kenapa? Dia juga punya kemampuan memantau mana orang-orang yang tetap memakai permainan dia. Seperti tadi, marah, berbicara kotor, berbohong, bergunjing. Dia lihat ini ada, dia bisa saja minta izin kepada Allah untuk dilepas belenggunya, menggoda orang dimaksud. Apa buktinya? Kita lihat di televisi bahwa ada sekelompok anak-anak muda, bahkan orang tua juga, habis berbuka, sholat wajib, sholat tarawih, kemudian tadarus, baru dia melakukan apa itu, keliling rame-rame malam-malam. Akhirnya apa? Tawuran. Nah, ini buktinya sudah dikendalikan oleh setan. Kalau setan betul-betul terkunci, tidak lepas lagi, tidak mungkin itu terjadi. Kalau nafsu saja keinginan, tapi menimbulkan semangat berkelahi yang luar biasa, itu sudah adanya setan lanatullah mengendalikan otaknya. Jadi jangan bilang setan lanatullah itu terkunci mati, tidak. Memang terbelenggu karena di sana orang mengaji, di sini orang bersedekah, di sini orang berbuat baik. Yang benar-benar mengikuti aturan betul membelenggu dia, tapi kalau ibadahnya itu kemudian terbentur oleh 6 poin yang saya sampaikan tadi, maka setan lanatullah hidup kembali. Dia bisa minta izin. Jadi saya rasa itu saja pesan Bapak. Ingatlah, mari sama-sama kita jaga mulut, karena 4 dari 6 poin yang membatalkan pahala puasa ada pada mulut. Itu saja saya rasa. Kemudian Bapak berharap Bapak Ibu di kantor nanti jangan terlalu awal meninggalkan kantor.
ya kita sama-sama memaklumi waktu pulang kita hari Jumat itu jam 11, mungkin jam 10 lewat lah nanti pulang. Pada anak-anak kami juga, setelah ini kalau bisa bacalah Al-Quran, tadi sudah Yasin, kemudian jangan lupa habis Lebaran kalian akan ujian, berbanyaklah bermohon kepada Allah agar kalian diberi rahmat. Apa yang kita lakukan ini semua hanya segelintir saja. Yang paling penting itu Allah menolong. Yang kita lakukan ini hanya berharap, berusaha. Finalnya tetap di tangan Allah. Pandai-pandailah di antara kita semua, saya pun tidak tahu siapa yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Entah Pak Muhammad, entah Ibu Maya, entah Putri, entah Pak Masrum, atau anak-anak kami, itu saya tidak tahu. Saya juga hanya berusaha supaya Allah dengan saya memudahkan urusan saya dan memudahkan urusan kita semua. Selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan selanjutnya nanti kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain, entah berbuka bersama, sama-samalah kita mohon petunjuk Allah. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Muhammad. Kalau mau tutup silakan, mau ada yang disampaikan lagi silakan. Satu. Silakan Pak Muhammad. Baik. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan tausiahnya. Apa yang disampaikan tadi ya, dapat kita semua ambil hikmahnya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, rangkaian acara dari acara pembuka sampai dengan tausiah tadi merupakan akhir dari acara ini, maka saya tutup saja ya, sampai di sini kegiatan kita. Dari saya, apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu apa ke tangan?